Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin. Saya akan mempresentasikan makalah saya berjudul Story from Deepwater Oil Well: Does Compliance Guarantee Success or Safety of Operation? Saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Saya Samsul Arifin tadi sudah bekerja di industri beresiko tinggi sudah hampir 15 tahun. Dengan saat ini saya bekerja di perusahaan nasional di industri migas. Dan saya punya background pendidikan dari S1 dan S2 di Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, dan saat ini saya sedang melanjutkan program pendidikan manajemen kedokteran doktor manajemen, dan saya memiliki beberapa professional membership di antaranya IOS di UK, ASSP di Amerika, SPI juga, dan yang pasti saya anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI). Juga di Indonesia ada IIHA, Indonesian Industrial Hygiene Association, dan Perhimpunan Ahli Keselamatan Kerja, Keselamatan dan Keteknikan Migas. Ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan, ada 5 hal. Sebagai pembukaan, sebagai pendahuluan ataupun tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan 3 hal: offshore operation, oil and gas well cycle, serta Taylorism di safety management. Dan sebagai inti pembahasan, saya akan mengangkat sebuah studi kasus bagaimana kegagalan terjadi pada pekerjaan workover yang ada di lepas pantai atau di offshore. Dan akan saya hubungkan bagaimana investigasi dengan meng-highlight atau menekankan pada hubungan antara kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dengan peraturan atau rule related versus performance. Kita dahului bahwa memang industri migas memiliki risiko yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dimasukkan ke dalam kategori berisiko tinggi, yaitu pertama, lokasi kerjanya yang terisolasi, yang jauh dari manapun, terutama di lepas pantai. Dalam kasus yang saya angkat ini, jarak terdekat yaitu sekitar jarak daratan terdekat yaitu sekitar 120 km dari lepas pantai, dari pantai Bontang sampai ke Selat Makassar yang ada di operation ini. Ini tapi di beda gambarnya, ini gambar yang saya ambil dari NBC News tentang Deepwater Horizon. Kemudian ada juga potensi bahaya besar karena ada kecelakaan dan juga kebakaran seperti yang terlihat pada gambar, dan ada beberapa paparan bahaya secara bersamaan, ada bahaya kebisingan, bahaya bahan kimia, bahaya suara, dan bahaya alat berat ataupun fisik, dan juga seterusnya. Dan jam kerja yang terus-menerus 12 jam sehari, operation di migas itu tidak pernah berhenti, jadi selalu ada 2 shift yang bersamaan dalam 1 hari, dan hanya pekerja akan off atau libur setelah 14 hari bekerja, kemudian 14 hari libur, ataupun dengan waktu yang berbeda, yang variasi yang lainnya. Dan lingkungan juga sangat ekstrim karena bisa jadi panas dan juga dingin di beberapa tempat tertentu. Secara umum ini adalah siklus dari sumur migas atau sumur minyak dan gas. Ada tahapan eksplorasi di mana dicari dulu di mana kandungan migas yang ekonomis, kemudian dilakukan drilling atau pengeboran, dibuat sumur, kemudian dilakukan completion jika memang dari hasil tes menunjukkan bahwa memiliki potensi yang ekonomis, dikomplitkan dengan memasang peralatan-peralatan produksi. Kemudian dalam perjalanannya sumur akan diproduksi, diambil, melakukan ekstraksi, minyak dan gas akan dibawa ke permukaan, kemudian diproses dan selanjutnya. Dan itu berlangsung sampai beberapa lama, sampai kemudian ada terjadi gangguan dari sumur, misalnya ada kegagalan peralatan atau ada sumbatan ataupun yang lainnya, sehingga sumur perlu dilakukan workover atau pekerjaan ulang maupun well service, maintenance, perawatan, sampai bisa diproduksi ulang kembali. Kalau sumur sudah habis cadangan migasnya, maka sumur akan di-abandonment, di-plug, disumbat, kemudian diratakan dan dikembalikan ke dalam posisi semula supaya tidak memberikan jejak lingkungan. Dari data dari Institute of International Oil and Gas Producer di tahun 2019, jumlah kecelakaan yang paling tinggi di industri migas yang paling pertama adalah pada aktivitas drilling, workover, dan well service, yaitu sebesar 22,3%. Ini sangat menunjukkan bahwa memang di aktivitas migas, terutama di pekerjaan drilling, workover, dan well service, memiliki tingkat risiko yang lebih besar, yang sangat besar sekali. Nah, kemudian saya akan menyambung sebagai tinjauan referensi bagaimana apa saja 2 teori besar yang melatar belakangi bagaimana praktek-praktek keselamatan saat ini, yaitu dari Frederick Winston Taylor atau yang dikenal dengan bapak dari scientific management,
bahwa pekerja memang perlu diberitahu apa yang harus dilakukan, perlu disupervisi dan dimonitor. Sehingga bisa dilihat gambarnya di sini bagaimana pekerja dianggapnya harus meninggalkan otaknya, kemudian bekerja mengikuti peraturan ataupun prosedur yang sudah diberikan agar pekerjaan bisa belajar dengan sukses maupun selamat. Dan yang selanjutnya tahun 1930-an kita sudah sering mengenal Bapak Hendrik, juga sebagai dasar dari program behavior based safety. Bagaimana safety ditekankan dengan safety ditingkatkan dengan menekankan pada mengeliminasi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang tidak selamat. Dan manusia itu dianggapnya sebagai penyebab dari masalah. Tentunya ada banyak kritikan yang ada pada kedua hal teori-teori di awal ini. Tapi bagaimanapun juga dua teori ini sangat melekat erat pada praktek-praktek yang ada sampai saat ini. Studi kasus yang ingin saya sampaikan dari sebuah sumur di laut dalam ini adalah gambarnya bahwa ada di sini disebut dengan TLP Tension Leg Platform. Di sini ada beberapa sumur yang ada di sana. Kemudian sumur dari laut ini akan diproduksi di atas, kemudian dikumpulkan ke fasilitas yang di sebelahnya disebut FPU (Floating Production Utility), kemudian diproses dan disimpan sampai kemudian dikirim ke darat. Jadi kedalaman lautnya untuk airnya saja sekitar hampir 1 kilometer. Kemudian untuk sumurnya hampir sekitar 4,8 kilometer. Oke, dan tujuan dari pekerjaan walkover yang ada ini adalah bagaimana membersihkan sumur untuk membersihkan pasir-pasir yang memenuhi sumur menggunakan coil tubing unit untuk mengembalikan produksinya. Nah, ada beberapa hal yang framework atau kerangka yang ingin saya menggunakan di saat ini adalah kerangka dari James Risen atau yang dikenal dengan Swiss cheese, penemu Swiss cheese di tahun 1997. Pak James Risen di bukunya Managing the Risk of Organizational Accident membuat matriks bagaimana hubungan antara peraturan dengan kinerja, apakah itu ada peraturan yang bagus maupun tidak ada peraturan yang bagus maupun peraturannya juga buruk. Jika contohnya jika ada peraturan yang baik, prosedurnya baik dan hasil akhir dari pekerjaan itu benar, maka yang disebut dengan correct compliance. Jika peraturan bagus tapi hasil akhir kinerjanya tidak bagus, maka disebut dengan misvention. Tapi jika peraturannya tidak bagus, tidak memadai dengan pekerjaan yang ada, tapi hasilnya juga sudah sesuai, maka supaya pekerjaan bisa berjalan dengan bagus. Kemudian jika peraturannya buruk atau prosedurnya buruk, tapi juga hasil akhir keluaran dari pekerjaan juga buruk, maka disebut dengan miscompliance, kepatuhan yang mengakibatkan kegagalan pada operasi. Dan jika tidak ada peraturan, tapi juga hasil keluaran yang dihasilkan outputnya baik, maka ada improvisasi yang benar, yang sesuai. Tapi kalau tidak ada peraturan, sedangkan error performa yang dihasilkan, itu adalah sebuah kegagalan yang normal, mistake. Yang menariknya bahwa Todd Coughlin pernah mengatakan bahwa semakin kita comply dengan sesuatu tidak berarti akan menghasilkan keselamatan yang lebih baik. Dan juga NOPSEMA atau badan yang mengelola keselamatan di bidang migas di Australia pernah mengatakan bahwa violation hanya bisa dianggap sebagai human error jika dia itu gagal mencapai outcome yang diinginkan. Nah, lanjut hubungan dengan operation yang actual yang dilakukan di Deepwater tadi menggunakan peralatan coil tubing. Ini adalah pipa yang selalu berkelanjutan sepanjang 15.000 feet atau 4,5 km dengan ukuran yang kecil, hanya 1,5 inci. Kemudian di sini dia akan diputar-putar terus untuk dimasukkan ataupun dikeluarkan ke dalam sumur. Ini adalah ibaratnya kita asumsikan sebagai kepala sumur. Di sini kemudian di bawah sini akan sumur terus-menerus. Dia akan digerakkan menggunakan peralatan yang ada di konsol atau unit tertentu. Kemudian di coil tubing unit yang saat ini digunakan ada bottom hole assembly, ada peralatan-peralatan di bawahnya, ada konfigurasi pipa-pipanya, dan ada nozzle ataupun kepalanya yang digunakan untuk menyemburkan fluidanya, dan ada campuran dari 16.000 galon nitrogen.
Operasi yang dilakukan adalah 24 jam, jadi ada beberapa shift yang akan, dan juga ada beberapa kontraktor lain selain kontraktor yang mengelola coil tubing. Ada kontraktor yang juga yang menghandle untuk slick line unit, filtration unit, serta milling. Ini profil sumur yang dihasilkan. Sumur ini dinamakan extended ridge drilling karena ada beberapa hal. Jadi sumur ini panjangnya tadi 16.000 feet atau 4,88 km dengan ada inklinasi yang besar sebesar 83,94 derajat di kedalaman 13.000 feet. Kemudian juga sebetulnya program yang disiapkan sudah sangat matang, jadi programnya ada sekitar 89 program kerja halaman program kerja dan juga risk assessment, jadi halamannya dalam ukuran kertas letter. Juga ada dari masing-masing tadi, di masing-masing unit peralatan juga mereka punya manual-manual masing-masing yang terpisah yang spesifik untuk peralatan mereka. Nah, aktivitas pekerjaannya yang dilakukan yaitu bagaimana dia itu melakukan rig up atau persiapan peralatan, kemudian memasuki sumur menggunakan slick line unit dulu, kemudian melakukan bullheading atau memompa sumur menggunakan diesel, kemudian memasukkan lagi slick line unit untuk menentukan kira-kira di mana posisi pasirnya. Setelah ditentukan posisi pasirnya di mana, maka dilakukan pekerjaan pembersihannya menggunakan tadi coil tubing, dimasukkan coil tubing, kemudian dipompa sampai dipompa cairannya untuk dalam proses pembersihan, karena dipompa dia akan ke bawah ke atas pipa pasir-pasirnya sehingga sumur itu diharapkan bisa bersih sampai ke ujung tujuan reservoir yang dituju. Setelah sudah selesai, maka akan dilakukan breakdown atau penyelesaian pekerjaan dan serah terima sumur ke tim produksi. Nah, ini secara umum gambarannya. Yang kejadian ketika hari itu bahwa ketika di sumur sudah selesai sampai kerjaan pembersihan, sudah selesai sampai tahap pembersihan, ketika mau dicabut coil tubingnya, ada diskusi antara representatif dari perusahaan atau company man, kita biasa menyebutnya, dengan engineer dari kontraktor dari coil tubing. Ketika didiskusikan apakah kita akan mencabut sambil terus memompa coil tubing sehingga fluidanya akan tetap berputar, atau kita mencabut dan mengisi displacement fluid aja, mengisi cairan penggantinya saja. Maka dijawab oleh company man-nya bahwa dia akan melakukan sesuai dengan peraturan saja, sesuai dengan prosedurnya saja. Di prosedur itu disebutkan bahwa tertulis untuk memompa 1 barel setiap 330 feet. Dan itu yang dilakukan. Ketika dilakukan, ternyata coil tubing itu stuck atau terjepit di kedalaman 13.000 feet atau 4 km. Dan usaha-usaha yang dilakukan untuk melepaskan jempitan itu tidak sukses. Dan jadi ketika investigasi ada beberapa hal sih ya. Memang investigasi itu saya akan berikan disclaimer bahwa memang kita melakukan di paper ini, di makalah ini saya melakukan bahwa kita melakukan oversimplifikasi bahwa memang ada praktek pemompaan yang tidak baik, bahwa harusnya dilakukan long sweep atau pemompaan sepanjang kedalaman peraturan ketika dicabut, dan tidak diberhentikan pemompaan berkelanjutan ketika pasir sudah selesai dibersihkan. Nah, akibatnya bahwa memang dari hal ini memang tidak ditemukan secara spesifik di dalam program kerja maupun praktek kerja dari manual kontraktor yang juga tidak melakukannya. Karena memang sangat menariknya bahwa meskipun pekerjaan menggunakan coil tubing sudah umum, tapi dengan kedalaman segini, dengan profil sumur yang sangat menantang, itu tidak menjadi sebuah standar yang baku. Memang ada beberapa kontribusi lainnya yang di situ bahwa ada di antaranya memang ada seperti ada bentuk desain dari filtration dari atas, dan juga ada komunikasi ataupun masalah integritas dari pipa yang ada di dalam itu. Tapi ini saya hanya menekankan dari untuk kepatuhan tadi di framework dari James Sisson tentang peraturan dengan kinerjanya. Oke, kemudian juga yang menarik di sumur sebelumnya dengan sumur yang relatif sama profilnya, mereka berhasil mengangkat, tapi mereka melakukan pelanggaran. Mereka tidak mengikuti prosedur dengan tetap mencabut sambil terus memompa untuk memastikan bahwa
pasir-pasir jika ada yang tertinggal dalam sumur itu tetap terangkat terus. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa untuk sumur yang saat ini sedang kita diskusikan terjadi miscompliance, bahwa prosedurnya tidak bagus sehingga mengakibatkan kinerja yang error. Sedangkan di sumur sebelumnya terjadi correct violation, adaptasi yang dilakukan dari engineer yang di lapangan, kontraktor dengan komponen bisa menghasilkan kinerja yang diharapkan, yaitu pembersihan yang sesuai dengan program kerja. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dalam sistem kerja, bagaimana kita memandang pekerjaan, Stephen Sorok juga mengingatkan bahwa pekerjaan sesungguhnya itu tidak bisa kita bayangkan sebagaimana yang kita bayangkan saja. Jadi actual work itu tidak sama dengan work as imagined dengan work as done gitu kan. Pekerjaan sebagaimana dilakukan itu tidak sama dengan kita sebagaimana membayangkan. Karena ada banyak hal lain, di antaranya misalnya apalagi dengan work as prescribed, dengan pekerjaan sebagaimana tertulis, karena ada beberapa hambatan-hambatan atau kekurangannya. Ataupun juga dibandingkan dengan work as disclosed, pekerjaan sebagaimana disampaikan oleh orang yang pernah melakukan pekerjaan. Pasti ada beberapa keterbatasan dari hal itu sehingga dibutuhkan tadi ada lokal adaptasi untuk bisa mencapai kesuksesan. Sebagai kesimpulan bahwa memang sistem kerja, terutama yang kompleksitas dan memiliki kerumitan interaksi pekerjaan, tidak jarang menghasilkan suatu panduan pekerjaan yang bisa jadi malah membahayakan pekerja. Contohnya di Piper Alpha yang saat ini sudah ulang tahun ke-33 tahun di North Sea, di bulan ini juga, bulan Juli. Ada 167 orang yang meninggal, karena sebagian besar meninggal karena mereka mengikuti peraturan. Di situ disebutkan ketika ada kebakaran, mereka berkumpul ke ruang makan atau galley. Di situ ternyata orang-orang yang di situ lebih banyak meninggal dibandingkan orang-orang yang melarikan diri ke tempat lain. Jadi ada kompleksitas sistem kerja, juga interaksi yang rumit yang bisa jadi tidak sesuai dengan panduan kerja yang sudah di-prescribe. Maka itu dibutuhkan keseimbangan antara menaati prosedur tertulis dengan keberanian untuk menyimpang, untuk deviate dari situ, dan mengambil risiko dengan pertimbangan profesional untuk menyesuaikan antara keterbatasan sumber daya yang ada dengan konteks atau kondisi lapangan untuk mencapai kesuksesan operasional dan keselamatan kerja. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih banyak atas kesempatannya di konferensi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.